Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan menjelaskan tentang surat yang baru saja kita keluarkan. Dan mungkin kita bacakan saja ya suratnya. Salam hormat kami Bapak atau Ibu Green Warrior, pemilik pohon Jabon Aegis. Semoga kita semua dalam lindungan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan putusan pilot terhadap PT Global Agrobusiness Aegis di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 08-/PDT-Pengadilan PN.Niaga.Jakarta.PST tertanggal 30 Maret 2021. Mensikapi keputusan ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menurut pemahaman kami, PT GAB tergugat pilot karena pihak termohon yang dalam hal ini, PT GAB, memang sudah mengalami kesulitan dan bermasalah dengan likuiditas keuangan, baik untuk biaya operasional manpower, biaya pemeliharaan, pemupukan, pengadaan, pengawasan, dan untuk biaya operasional perusahaan. Permasalahan ini dikarenakan over budgetnya biaya-biaya yang muncul dalam operasional bisnis Jabon Aegis ini. Pemahaman yang kami sampaikan tentunya menyesuaikan dengan kondisi faktual yang sudah kami sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban atau LPJ Management pada bulan November 2020 di Hotel Aston Kota Bandung di hadapan perwakilan leader atau mitra Jabon Aegis dari semua grup. Pemaparan ini juga sudah sering disampaikan dalam berbagai kesempatan sosialisasi kepada pemilik pohon Jabon Aegis. Jadi rekan-rekan, kita sudah sering mensosialisasikan baik secara offline maupun online tentang dua tantangan besar bisnis Aegis, yaitu yang pertama adalah tentang hasil kubikasi pohon yang tidak sesuai harapan, dan juga tentang besarnya operasional perusahaan untuk mengelola Aegis ini sehingga terjadilah over budget ya, karena banyak sekali biaya-biaya yang ternyata setelah kita jalankan itu melebihi anggaran yang kita rencanakan sebelumnya. Nah, ini hasil kubikasi pohon kita juga tidak sesuai harapan karena memang dalam memanen pohon itu ada prosesnya ya, dikelompokkan berdasarkan diameter, kemudian yang besar diameternya dikelompokkan dengan yang besar, yang sedang, yang kecil. Bahkan kalau sudah di bawah standar maka tidak bisa dijual ya kayunya. Nah, kemudian perhitungan harga itu berdasarkan diameternya. Nah, kemudian dihitung setelah ketemu diameternya, dikelompokkan diameternya, kemudian dihitung kubiknya ya, dihitung kubiknya. Nah, rata-rata satu pohon hanya menghasilkan kurang lebih 0,1 kubik ya. 0,1 kubik ini real sudah kita banyak ya lakukan di beberapa tempat. Itu contohnya ini 6.768 itu menghasilkan hanya 554 kubik. Nah, inilah adalah harga ya, harga jual kayu Jabon, di mana harga itu berdasarkan ukuran diameternya. Dan ini adalah harga per kubik, bukan per pohon. Ya, ini adalah harga per kubik, bukan harga per pohon. Sehingga kalau misalkan satu pohon itu 0,1 kubik, maka untuk harga satu kubik ini butuh sekitar 10 pohon. Belum lagi dipotong biaya-biaya operasional penebangan, yaitu biaya tebang, angkut, pikul, dan kirim ke pabrik, yang kurang lebih itu adalah 300.000 meter per kubiknya. 300.000 rupiah per meter kubik biayanya. Sehingga ya memang jauh sekali dengan yang kita harapkan. Dan memang kejadian ini, kekecewaan ini tidak hanya dialami oleh Aegis, tetapi banyak sekali dialami oleh ya mereka yang
menanam pohon jabon yang berpedoman terhadap promosi-promosi jabon, ya, literatur, media-media yang mempromosikan pohon jabon yang banyak beredar di tahun 2011-2012. Ya, ini YouTube-nya banyak, rekan-rekan bisa cari sendiri. Banyak yang mengalami kejadian yang sama dengan yang dialami oleh Aegis. Nah, kemudian tantangan kedua perusahaan adalah operasional perusahaan yang over budget. Ya, over budget dikarenakan beban biaya yang melebihi anggaran. Nah, ini mengapa over budget? Ya, karena memang operasional di lahan, apalagi lahan Aegis begitu besar, itu ternyata operasionalnya sangat tinggi. Ya, operasionalnya sangat tinggi dan memang membuat biaya yang tadinya dianggarkan sekian, misalkan dianggarkan 10, ternyata bisa membengkak biayanya sampai 20 atau 30. Contohnya ini, ya, di Leles ini 50 hektar kita harus menanam sampai 3 kali. Karena begitu ditanam ada masalah, ya, harus ditambal sulam, ditanam ulang, ada masalah lagi sampai 3 kali, dan pada akhirnya pun hasilnya tidak sesuai harapan. Di Jatimulya dan banyak sekali permasalahan-permasalahan di lahan yang di luar budget, ya, yang di luar budget, sehingga memang tidak sesuai harapan, tidak sesuai anggaran di awal, sehingga perusahaan sampai kesulitan dari segi keuangan. Dana jabon yang masuk masih kurang atau minus untuk membiayai pengelolaan jabon Aegis. Perusahaan terus menjalankan bisnisnya. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa kok tahu minus? Kok masih diteruskan waktu itu, ya? Waktu itu kita masih terus, kenapa? Karena perusahaan mengharapkan dari hasil panennya juga. Ya, perusahaan juga mengharapkan hasil panennya karena perusahaan kan punya pohon cadangan, perusahaan punya bagi hasil dari pemilik lahan. Nah, sehingga kita ya udah, walaupun minus kita teruskan saja, nggak apa-apa. Tetapi ya kenyataannya hasil panen yang diharapkan juga ternyata jauh dari harapan kita. Nah, inilah yang membuat akhirnya jatuh putusan pailit pengadilan karena perusahaan tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya lagi, ya, sudah kehabisan dana, bahkan minus, harus tombok dari sana sini, dan akhirnya ya jatuhlah putusan pailit ini. Nah, saya akan bacakan lagi. Dengan adanya putusan pailit ini, ya, dengan adanya putusan pengadilan niaga tersebut, maka kami diwajibkan menyerahkan semua data pemilik pohon beserta semua lahan dan pohon jabon Aegis kepada pihak kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, dan hal ini sudah kami laksanakan. Nah, jadi rekan-rekan, begitu putusan pailit itu diketok palu, kami langsung diminta, ya, data semua pemilik pohon beserta semua lahan dan jumlah pohonnya berapa, itu kita langsung diminta, ya, beserta ada nomor HP-nya juga, ya, karena menurut informasi mereka akan menginfokan, ya, memblasting terhadap nomor HP-nya member tersebut untuk diinfokan, untuk mengajukan, menginformasikan tentang putusan pailit ini. Ya, akhirnya kami langsung berikan datanya semua kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Menurut informasi yang kami terima, proses pailit ini akan menjual atau melelang semua aset pohon milik mitra jabon PT GAB sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil penjualannya akan dibagikan secara proporsional kepada pemilik pohon, ya. Nah, ini informasi yang kami dapat adalah nanti semua pohon jabonnya Aegis itu yang masih ada itu akan dilelang semua, dijual, nanti hasilnya akan dibagi sesuai proporsional kepemilikan pohon. Kami harapkan rekan-rekan mitra semua pemilik pohon bisa mengikuti semua arahan dan prosedur yang diminta oleh pihak pengadilan yang mengeluarkan putusan supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik.
Menurut informasi yang kami terima, jika proses pelaporan tagihan dilakukan tanpa melibatkan pengacara atau kuasa hukum, maka tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi kalau rekan-rekan melaporkan tagihannya kepada kurator tanpa harus menggunakan kuasa hukum, ya itu gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kalau rekan-rekan mewakilkan kepada atau menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan tagihannya kepada kurator, maka di situ ada biaya. Kemudian, nah ini mungkin yang penting, perlu kami sampaikan kepada semua mitra Jabon Aegis bahwa kami akan tetap menjalankan program recovery kerugian melalui program bisnis yang sudah berjalan maupun yang sedang kami rumuskan sebagai wujud tanggung jawab moral dan itikat baik perusahaan. Program dan sistem recovery ini akan terus dijalankan sebagaimana progres yang telah berjalan sebelumnya, yang telah disosialisasikan dalam berbagai kesempatan sosialisasi. Jadi rekan-rekan, kita sudah sering pada saat sebelum pilot, kita sudah sering mensosialisasikan program-program untuk recovery kerugian pohon jabon Aegis. Dan kita sudah melakukan pembayaran dari bisnis-bisnis tersebut, ya kita sebutnya bisnis hilir ya, waktu itu telah menghasilkan pembayaran hampir 22 miliar. Hampir 22 miliar. Ya ada banyak ya bisnis hilirnya waktu itu. Kita memproduksi rumah tahan gempa dari kayu, kemudian kita juga memproduksi jam tangan kayu yang dikombinasikan atau dijual dengan strategi digabungkan dengan pemberangkatan umroh. Jadi jamaah umroh otomatis dapat jam tangan kayu ya. Kita sudah banyak sekali menjalankan bisnis-bisnis untuk solusi dari tadi yang masalah atau tantangan bisnis Aegis ini, dan sudah menghasilkan pembayaran sampai hampir 22 miliar. Nah, kita melakukan pembayaran ini agak terhambat memang karena COVID-19 pada bulan Maret 2020. Awalnya kita lancar terus membayar ya, dan karena COVID-19 bulan Maret itu akhirnya bisnis-bisnis hilir kita terdampak sehingga kita ya kesulitan juga ya melakukan penjualan lagi, dan ya akhirnya semakin terpuruk juga keuangan kita, dan akhirnya jatuhlah putusan pilot itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan terus tetap ya menjalankan program recovery ini sebagai wujud tanggung jawab moral kita, itikat baik kita ya. Dan sebagai informasi rekan-rekan sekalian, bahwa sebelum pohon jabon, sebelum bisnis pohon jabon, sebenarnya kami ini sudah pernah meraih ya, bahkan melampaui ya target recovery yang kita jalankan. Ya, kita sebelum bisnis pohon jabon, kita punya bisnis yang kita mulai di 11 September tahun 2006 dan kita jalankan ya kurang lebih 2-3 tahun ya, sampai dengan 2009, 11 September 2006 sampai 2009, itu pertumbuhannya mencapai 900.000 ID. Pertumbuhan perharinya mencapai 4.000 ID, atau terjadi penjualan ya, terjadi penjualan paket itu sampai 4.000 paket ID per hari, dan omsetnya kurang lebih 2 miliar per hari. Ya, ini kita kerjakan dari 11 September 2006 sampai 2009. Nah, rekan-rekan sekalian, angka-angka ini sudah pernah kita raih, dan angka target recovery kerugian Aegis kita sebenarnya di bawah ya omset yang pernah kita raih di tahun 2009 ini. Ya, jadi insya Allah kami sangat optimis ya, kami sangat optimis kita bisa ya menyelesaikan program recovery kerugian Aegis, karena kita sudah pernah melampaui sebelumnya. Kita sudah memiliki pengalaman ya untuk bisa meraih ya target angka dari recovery tersebut. Bukan baru wacana, bukan konsep ya, kita sudah pernah meraihnya ya, kita sudah pernah melampaui angka itu, dan juga bisnis-bisnis recovery-nya juga sudah disiapkan
Ya, bisnis-bisnis recovery kita sudah bisa disiapkan. Terbukti bisnis-bisnis recovery kita itu sudah bisa membayar sampai 22 miliar, hampir 22 miliar. Ya. Artinya kita sudah menyiapkan bisnisnya dan terbukti membayar sampai 22 miliar karena pandemi ya memang terganggu. Dan kita juga sudah pernah membuktikan di bisnis sebelum Jabon kita pernah melampaui ya angka-angka target recovery itu. Ya, sehingga kita sangat optimis ya, kita sangat optimis bahwa recovery Aegis ini akan bisa selesai. Ya. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian, kita perlu belajar dari pengalaman. Angka 22 hampir 22 miliar ini kita realisasikan sebelum pandemi itu dalam kondisi yang menurut kami tidak kondusif. Kenapa? Karena tantangan-tantangan bisnis Aegis tadi banyak sekali perusahaan mendapatkan tekanan komplain, hujatan, pembulian di sosial media yang luar biasa. Ya, kita dapat tekanan komplain, kita banyak dapat pembulian, komplain ke kantor sehingga karyawan kita pun, direksi dan juga tim-tim inti kita untuk mendobrak atau mengejar omset target ini sangat terganggu dengan adanya komplain-komplain tersebut. Ya. Sehingga tapi itu pun ya, walaupun dalam kondisi seperti itu, kami masih bisa melakukan pembayaran sampai hampir 22 miliar. Ya. Nah, sangat berbeda dengan kondisi ketika tahun 11 September 2006 sampai 2009 ini. Kami bekerja tanpa ada beban sama sekali, tanpa ada komplain, tanpa ada pembulian di sosial media, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Kita menjalankan bisnis betul-betul bersih, fresh, tidak ada tekanan dari manapun. Nah, akhirnya dalam waktu kurang lebih 3 tahun, 2-3 tahun, kita bisa mencapai prestasi bisnis yang luar biasa ini. Dan angka yang kita raih ini ya di tahun 11 September 2006 sampai 2009 ini ya jauh melebihi target-target angka yang ada di recovery kerugian bisnis Aegis. Ya, sehingga dalam program recovery bisnis Aegis ini kita sangat optimis bisa menyelesaikannya asalkan kondisinya kondusif ya tanpa tekanan seperti halnya yang kita alami di tahun 2006 sampai 2009 yang lalu. Nah, maka besar harapan kami kepada semua mitra Jabon Aegis selalu memberikan support dan doa positif kepada kami agar kami senantiasa diberikan kemampuan secara produktif dalam rangka program recovery yang sudah kami jalankan. Jadi tolong kami didukung ya, kondisinya kita kondusifkan bersama, kita sama-sama mendukung jalannya bisnis-bisnis recovery-nya perusahaan sehingga kita bisa mengulang kembali kemampuan kita, sejarah kita di tahun 2006 sampai 2009 yang lalu. Insya Allah kita bisa, dan bisnisnya pun sudah siap. Bisnisnya pun sudah siap dan sudah berjalan. Tinggal kita genjot lagi supaya bisa sesuai target kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tuntunan dan perlindungan kepada kita semua. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Salam hormat kami Haji Wira Pradana, Sarjana Teknik ya. Dan untuk mengajukan login di sistem antrian pembayaran recovery, Anda bisa login di alamat login ini ya, sudah kita umumkan juga di channel Telegram sosialisasi Aegis. Loginnya, untuk login menggunakan ID member Anda dan password basicnya adalah ID sponsor Anda ya. Jika tidak bisa atau lupa, Anda bisa mengajukan username dan password melalui email aegis@qmail.id ya. Silahkan mengajukan dengan menyertakan data-data nomor ID member Anda, nomor sertifikat, email Anda, nomor HP, alamat, nomor KTP, nama gadis ibu kandung, ahli waris, dan nomor rekening yang tertulis di dalam sertifikat ya, atau dalam login ID member. Ini Anda emailkan ke aegis@qmail.id. Judul emailnya adalah permintaan password sistem antrian recovery. Nanti kita akan berikan
kepada Anda username dan passwordnya untuk login. Nah, Anda di situ bisa melihat progres perusahaan dalam bisnis recovery-nya dan urutan pembayarannya ada di situ. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Yuk kita dukung program recovery sehingga kerugian dari bisnis iGIS ini bisa terpulihkan dengan bisnis recovery ini dan bahkan bisa menjadi sebuah kemajuan yang luar biasa ke depannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.